Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, Bapak Dr. Yan Arthur SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan juga untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah Revina Putri, dengan NIM 1503621002 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya, yaitu tugas 2, penyusunan dan kualitas butir tes untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran. Pada tugas ini, saya memilih kompetensi dasar konstruksi bangunan yang ada di sekolah menengah kejuruan. Dengan rincinya, kompetensi dasarnya itu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Di sini saya memilih soal dalam bentuk pilihan ganda dengan metode tes tertulis. Untuk indikatornya bisa kita lihat dan nanti kita jabarkan. Untuk level kognitifnya itu dari C1 dan C2. Untuk materinya yaitu sifat dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Berikut adalah kartu soal, yaitu saya memilih tahun pelajaran 2023-2024 dengan bentuk soal pilihan ganda. Jenis soalnya yaitu yang kami bilang bahwa SMK 10 DPIB. Untuk mata pelajarannya yaitu teknik konstruksi kayu, bahan kelas atau semester yaitu kelas 10 semester 2, bentuk tesnya yaitu tertulis pilihan ganda, dan penyusunannya yaitu disusun oleh saya, Siti Nurhalimah Rifina Putri, dengan alokasi waktu 5 menit setiap soal, dengan tahun ajaran 2023-2024. Untuk nomor soal pertama, yaitu bisa dilihat bahwa tentang level kognitif C1 atau knowledge, pengetahuan, tentang menentukan dan indikator soalnya itu menentukan sifat-sifat fisik kayu untuk konstruksi bangunan. Nah, di sini sudah tertera bahwa nomor soal, kunci jawaban, dan untuk soal-soalnya saya ambil di modul pembelajaran teknik konstruksi kayu. Untuk nomor 2, yaitu tertera bahwa kompetensi dasar yaitu menerapkan spesifikasi dan karakteristik kayu untuk konstruksi bangunan. Nomor soalnya sudah tertera, kunci jawaban, dan buku sumber, serta rumusan butir soal. Untuk nomor 2 ini, level kognitifnya C1, dan kata kerjanya yaitu menentukan. Selanjutnya, di nomor 3, tertulis kartu soal bahwa kompetensi dasarnya tertulis, nomor soalnya nomor 3, kunci jawabannya tertulis, buku sumber tertulis. Nah, selanjutnya di nomor 4, yaitu sama, tertulis kompetensi dasarnya masih sama, nomor soalnya nomor 4, kunci jawabannya tertulis, dan buku sumbernya sama. Dan rumusan butir soal. Selanjutnya di nomor 5, bisa kita lihat bahwa tertulis tentang kompetensi dasar, nomor soal, kunci jawaban, buku sumber, dan rumusan butir soal, serta materi, level kognitif, dan indikator soal. Selanjutnya, di nomor 6, kita bisa lihat bahwa tertulis kompetensi dasar, nomor soal, kunci jawaban, buku sumber, materi, level kognitif, kata kerja level kognitif, indikator soal, rumusan butir soal. Lalu, di nomor 7, kita bisa lihat bahwa kompetensi dasar, nomor soal, kunci jawaban, buku sumber, jenis sekolah, mata pelajaran, bahan kelas, semester, itu bisa kita lihat dengan rumusan butir soal. Selanjutnya, di nomor 8, juga tertulis tentang jenis sekolah, mata pelajaran, bentuk kelas, bentuk tes, penyusun, alokasi waktu sama 5 menit setiap soal, kompetensi dasar yaitu sama, nomor soal tertulis, kunci jawaban tertulis, buku sumber tertulis. Di nomor 9 juga sama, kompetensi dasar, nomor soal, kunci jawaban, buku sumber, materi, level kognitif, yaitu sudah mulai C2 atau pemahaman, dan rumusan butir soal tertulis. Nomor 10 juga tertulis bahwa kompetensi dasar tertulis, nomor soalnya nomor terakhir yaitu nomor 10, jawabannya juga tertulis, materi, level kognitif, kata kerja level kognitif, indikator soal, dan rumusan butir soal juga tertulis.
Selanjutnya, untuk menganalisis, saya menggunakan aplikasi Gmetric dengan mengumpulkan data terlebih dahulu sebanyak 30 responden melalui Google Form yang selanjutnya dianalisis di download spreadsheet dan dikumpulkan data-datanya dan dianalisis menggunakan aplikasi Gmetric atau aplikasi berbasis untuk mengumpulkan data-data teori tes klasik. Nah, di sini untuk item analisisnya, saya menamakan tentang analisis instrumen dan butir soal, yaitu saya analisis pada bulan Desember tanggal 10 tahun 2023. Nah, di sini karena terdiri dari 10 soal, maka di aplikasi Gmetrika itu item atau per butir. Untuk item bisa kita lihat nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Nah, di sini karena untuk difficult atau kesusahannya itu sebanyak 0,866, maka masih bisa dibilang itu sangat rendah karena untuk bagusnya itu di atas 0,8. Untuk discrimination-nya atau daya pengecoh yaitu masih 0,2, maka juga masih dibilang rendah karena untuk standar penelitian harus lebih dari 0,2. Nah, untuk NA ini adalah jawaban yang tidak dipilih, yang berarti uh, dapat dibedakan atau mungkin soal terlalu mudah sehingga harus bisa dianalisa atau dipertimbangkan lagi untuk dijadikan butir instrumen soal. Selanjutnya, di sini tes level statistik, yaitu number of items yaitu sampai 10, untuk minimal nilainya 0, untuk maksimalnya 7. Untuk rata-ratanya 5,33. Nah, selanjutnya untuk reliability analysis, yaitu bisa kita lihat confidence alpha, bahwa di sini 0,43 yang datanya itu masih cukup rendah untuk penelitian yang seharusnya itu harus 0,7. Nah, kita bisa lihat ke bawah untuk analisis tesnya, untuk tingkat kesulitan butir, yaitu rumusnya P sama dengan B per N, atau jumlah benar dibagi jumlah menjawab semuanya. Untuk analisanya, yaitu analisa validitas, yaitu didapatkan tingkat analisis validitas instrumen masih sangat rendah karena tingkat kesulitan butir diperoleh dari jumlah benar dibagi jumlah jawaban seluruhnya. Dia lihat dari angka difficult. Analisa and reliabilitas yaitu menggunakan Alpha-Cronbach pada teori ini. Apabila nilai Cronbach alpha kurang dari 0,60, maka dikatakan instrumen yang dianalisis reliable, sedangkan aplikasi Cronbach alpha harus lebih dari 0,60, sehingga dikatakan instrumen yang dianalisis tidak reliable atau konsisten. Pada hasilnya, analisis reliabilitas sudah dilakukan berdasarkan teori Alpha-Cronbach yang didapatkan hasil bahwa instrumen yang dianalisis tidak konsisten. Selanjutnya, untuk analisa daya beda, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui seberapa baik item menganalisis subjek dengan kemampuan tinggi dan subjek dengan kemampuan rendah. Pada umumnya, hasil analisis ini setidaknya menghasilkan angka 0,3 hingga 0,4, yang dimana soal lebih susah dalam menjawab pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menggunakan media Gmetric, didapatkan hasil daya beda butir soal 0,2391, maka item tidak dapat membedakan subjek berdasarkan kemampuan. Selanjutnya, analisa ke tingkat kesukaran, yaitu item berada pada persentase di atas 70, maka diartikan bahwa tingkat kesukaran tiap item dianalisis rendah, karena sebagian besar subjek berhasil menjawab pertanyaan pada item yang dianalisis. Selanjutnya, untuk fungsi pengecohnya sendiri, atau yaitu analisis butir menggunakan Gmetric, dilakukan dengan memperhatikan pengecoh, distraktor, penyesat, atau penggoda pilihan Jawa yang merupakan jumlah kunci jawaban bukan sekadar dari pelengkap pilihan pada analisis. Jika terdapat dalam suatu jawaban, maka harus dipertimbangkan kembali atau diubah karena pengisi mudah untuk menjawab soal tersebut, yaitu didapatkan dengan angka yang terendah. Jadi, untuk hasil analisis soal-soal yang saya buat itu masih dibilang rendah, sehingga harus dipertimbangkan lagi untuk melanjutkan penyusunan soal butir-butir instrumen.
Selanjutnya ada bukti survei dengan timestamp minimal 5 foto dan koordinatnya. Berikut dokumentasinya. Mungkin sekian dari pemaparan tugas 2 saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.